Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan amat senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Kebahagiaan tentunya mudah-mudahan terlimpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua ya. Kita akan membahas lagi kajian atau kita sharing lagi sesuatu hal yang menarik ya, karena kita punya potensi yang sangat besar. Harus kita memanfaatkan sesuatu limbah yang potensinya besar untuk apa? Untuk pakan ternak tentunya. Dan pada kesempatan kali ini ya, pada kesempatan kali ini adalah kita akan memanfaatkan kulit kopi yang cukup besar, cukup banyak ya, terutama kita ketahui bersama memang ada beberapa sentra perkebunan kopi yang hampir merata ya di Indonesia ini ya, terutama di daerah ketinggian. Nah, kita akan bahas ya sebagai solusi. Jadi apapun yang ada di kita ya harus bisa bermanfaat atau bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ya. Jangan sampai kita istilahnya sengsara di lumbung pakan. Oke. Nah, salah satu sumber devisa dari hasil perkebunan di Indonesia adalah kopi ya, yang peranannya sangat penting untuk perkembangan industri perkebunan tentunya ya, dan menjadi idola terutama sekarang ini ya. Nah, perkebunan kopi ini di Indonesia terutama milik masyarakat mengalami pertumbuhan dan peningkatan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ya. Luar biasa, terus naik, dan apalagi sekarang menjadi salah satu primadona. Bahkan tujuan ekspor itu menanti terus ya. Ini alhamdulillah ya. Nah, hasil samping pengolahan kopi ya, baik pabrik ataupun yang dikelola oleh masyarakat didapat cukup besar ya, berupa limbah kopi, berkisar antara 50 sampai 60% dari hasil panen. Alangkah sayangnya ya kalau cuma dibiarkan, ditumpuk, dibakar, yang selama ini menjadi bahan yang ya walaupun jadi pupuk tapi kurang efektif, karena sudah menjadi bahan zat anorganik ya, bahan organiknya sudah rusak dan tidak bisa kurang bisa ya dimanfaatkan lagi. Sangat sayang, padahal nilainya untuk pakan ternak itu luar biasa. Ini yang harus kita jadikan sebagai pedoman ataupun jadi motivasi kita untuk meningkatkan kapasitas dari ini ya, kulit kopi ini. Nah, bila hasil panen sebanyak taruhlah sebagai contoh ya 1000 kg kopi segar berkulit ya, maka yang menjadi biji kopi itu sekitar 400 sampai 500 kg. Dan sisanya apa? Sisanya adalah hasil samping berupa kulit kopi. Nah, limbah kulit kopi belum termanfaatkan oleh petani secara optimal ya, padahal kulit kopi itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Alangkah sayangnya ya, sementara terutama ya kita manfaatkan untuk ternak ruminansia, sementara kita sering mengeluhkan bahwa pakan ternak ruminansia terutama sumber selulosa itu kita mengalami kesulitan ya, terutama di musim kemarau. Nah, ini akan menjadi solusi, dan kita menggunakan teknologi yang sederhana yang nantinya bisa dimanfaatkan di mana Anda semua berada ya, dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja. Memang kita terus untuk
ya menularkan atau sharing apa yang bisa kita berikan kepada ternak kita. Kalau toh kurang mutunya, kurang bagus mutunya, kita tingkatkan mutunya dengan teknologi tepat guna yang gampang dan mudah dan bisa dilakukan di mana saja, Bapak, Ibu, bro and sis ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, adanya zat anti nutrisi seperti tanin ya, kafein dan lignin serta serat kasar yang tinggi pada kulit kopi yang tidak difermentasi dalam jumlah tertentu akan mengganggu sistem pencernaan ternak jika diberikan secara langsung ya. Jadi kalau misalnya kulit kopi ada, kemudian kita langsung mau berikan ke ternak kita, itu ada faktor pembatas ya, anti nutrisi yang nantinya berdampak yang kurang bagus bagi sapi, kambing ya, ataupun kerbau kita, karena nanti itu akan banyak anti nutrisi yang belum kita turunkan atau kita minimalisir. Nah, ada metode yang sederhana untuk mengurangi faktor pembatas ini ya. Misalnya kita perlukan teknologi pengolahan pakan pada kulit kopi dengan metode yang mudah, yaitu dengan cara memfermentasi atau pembuatan silase sebelum diberikan kepada ternak. Ini sangat mudah tapi bermanfaat. Kalau kita membuat silase itu bisa bertahan nanti, bisa sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada stok ya, kebetulan lagi panen banyak, itu kita bisa buat jadi silase atau kita fermentasi, kemudian kita simpan. Nanti peralatannya monggo ya, apakah pakai drum ya, apakah pakai kantong plastik ataupun apa saja yang kedap udara dan bisa kita manfaatkan nantinya. Nah, untuk meningkatkan nilai nutrisi suatu bahan dapat dilakukan dengan cara fermentasi tersebut ya. Apa sih fermentasi? Fermentasi adalah proses dasar mengubah bahan kompleks ya menjadi bahan yang lebih sederhana dengan adanya zat anti nutrisi tanin, kafein, lignin serta serat kasar yang tinggi pada kulit kopi yang tidak terfermentasi dalam jumlah tertentu akan mengganggu sistem pencernaan pada ternak jika diberikan secara langsung. Jadi ya, tujuan dari memfermentasi ini adalah untuk menurunkan, mengurangi dan bahkan merusak komponen zat anti nutrisi sehingga jika diberikan kepada ternak kita menjadi aman. Nah, fermentasi kan gambarannya, apa sih fermentasi itu? Contoh fermentasi yang sederhana ya, misalnya kalau kita membuat tape, kalau di Sunda membuat peyem ya, dikasih ragi ya, awalnya singkong ya, direbus atau dikukus ya, bagus dikukus, kemudian dikasih ragi ya, biasanya itu ada Saccharomyces ya, mungkin di pasar banyak. Nah, kita ini menyiapkan ya, awalnya dalam bentuk karbohidrat yang kompleks, kita kasih ragi, ada proses fermentasi, nanti dia akan diurai atau dihidrolisis menjadi sesuatu yang sederhana dan siap dikonsumsi oleh manusia dan siap untuk lebih mudah dicerna di dalam alat pencernaan manusia. Itu kalau tape ya, baik tape ketan ataupun tape singkong dan seterusnya dan kawan-kawan. Nah, kalau misalnya kita punya kulit kopi, bagaimana? Ya, kita lakukan hal yang sama. Nanti apa sih bahan-bahannya? Sangat mudah. Nanti ini ya, kita bisa lakukan. Nah, untuk mengurangi faktor pembatas atau zat anti nutrisi tersebut, maka diperlukan teknologi pengolahan pakan pada kulit kopi ya, karena memang semuanya taninnya tinggi, kafein tinggi. Nah, metode fermentasi ini ataupun pembuatan silase ini merupakan salah satu cara ya yang paling mudah dan bisa dilakukan di lapangan. Nah, untuk meningkatkan nilai nutrisi suatu bahan, maka dapat dilakukan dengan tadi ya,
fermentasi ini ya. Jadi diulang-ulang nih fermentasi untuk menguatkan bahwa sebetulnya kita sudah punya kearifan lokal ya. Teknologi fermentasi ini yang biasa oleh orang tua kita, nenek kita lakukan. Misalnya di area Sumatera ini ya banyak teknologi fermentasi yang sudah dilakukan merupakan kearifan lokal ya. Misalnya mereka membuat tempoyak. Awalnya tempoyak itu kan adalah durian. Saking banyak sekali durian itu sampai tidak termakan. Akhirnya bagaimana untuk mengawetkan biar misalnya masa simpannya lebih awet, itu lebih lama, itu maka muncullah dibuat tempoyak. Itu prinsipnya sama ya, prinsipnya sama ya, dengan memanfaatkan teknologi fermentasi ini sehingga didapatkan ini, termasuk kalau di Sumatera itu rebung ya, diasamkan, difermentasi dan lain-lain ya. Kalau yang jelas itu adalah teknologi di dalam pembuatan tape. Fermentasi ini apa ya? Kita memberikan ataupun merupakan hasil kerja dari mikroorganisme yang menjadi produk baru yang berbeda dari bahan asalnya ya. Istilahnya kan kalau singkong biasanya kalau tidak ditambah gula rasanya juga begitulah rasa singkong ya, ataupun ketan ya rasa ketan, tetapi begitu difermentasi kita kasih ragi, nah di situ akan muncul rasa yang manis, legit dan seterusnya ya, dan sangat nikmat apalagi kalau dikombinasi dengan minuman kopi ya. Oke, nah sekarang kita belajar sedikit tentang mikroba untuk fermentasi. Nah, ada dari jenis kamir, ada yang dari jenis kapang dan bakteri, merupakan mikroba yang banyak digunakan pada proses fermentasi ini ya. Nah, mikroorganisme atau mikroba tersebut dapat ditemukan di sekitar kita ya, dan bisa dibuat ya, dikenal dengan mikroorganisme lokal atau MOL ya. MOL itu singkatan dari mikroorganisme lokal. Nah, bahan-bahannya ya, bahan-bahan sumber daya lokal yang ada di lingkungan sekitar kita diolah menjadi mikroorganisme lokal melalui proses fermentasi. Nah, dalam merombak suatu bahan dan meningkatkan unsur hara, perlu adanya penambahan bioaktivator seperti MOL ini ya. Misalnya kita memakai bonggol pisang misalnya ya. Pisang apa ya, bisa? Iya bisa, bonggol pisang ya, pisang apa saja dari bonggolnya. Yang jelas bonggol pisangnya kan tidak dimanfaatkan ya, yang dapat digunakan sebagai bahan sumber mikroorganisme pengurai bahan organik. Nah, keunggulan penggunaan MOL yang paling utama adalah murah karena memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita, serta mudah dalam proses pembuatannya ya, dan bersifat aplikatif ya. Nanti mau dicampur dengan atau diterapkan, diaplikasikan kepada ini ya, limbah kopi ini juga, atau limbah kulit kopi ini bisa dilakukan. Nah, bioaktivator adalah zat yang mampu mengurai bahan-bahan organik menjadi reaksi enzim menjadi produk yang lebih sederhana. Jadi, aktivator merupakan bahan tambahan yang mampu meningkatkan penguraian mikrobiologi dalam suatu bahan organik. Nah, di dalam bongkol pisang terdapat beberapa mikroorganisme yang dapat mengurai bahan organik pada pakan. Adapun jenis mikrobia yang telah diidentifikasi pada MOL bonggol pisang antara lain Azospirillum ya, kemudian Azotobacter, ada Bacillus, ada Aeromonas, ada Aspergillus sp, dan mikroba pelarut fosfat dan mikroba selulolitik lain. Nah, mikroba inilah yang biasa menguraikan bahan-bahan organik dan diharapkan dalam larutan tersebut.
Mol bonggol pisang ya akan ditemukan mikroba yang bekerja selain meningkatkan nilai nutrisi juga bisa menurunkan kandungan anti nutrisi yang terdapat pada kulit kopi. Nah, bonggol pisang ini kan mudah ya di mana saja Bapak Ibu, bro and sis ataupun Anda dapatkan semua ya. Cukup sederhana nanti ya, kita apa saja sih yang perlu disiapkan. Cara pembuatan mol bonggol pisang ini yang jelas yang pertama itu adalah bonggol pisangnya yang dirajang, kemudian dihaluskan, baik menggunakan blender. Apa nggak ada blender Pak di dusun misalnya, bisa juga menggunakan apa lesung alu dan lain-lain, pokoknya dicacah di ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah gula merah ya, bisa juga gula aren, bisa juga tetes atau molasses, dan dicampur dengan cucian air beras ya. Nah, kalau mau masak ya perlu disimpan ya. Cucian berasnya itu sebagai sumber karbohidrat yang fermentable yang mudah menjadi media ya untuk pertumbuhan dari mikroba, untuk makan lah, untuk makannya mikroba lah ya. Kemudian semua bahan dimasukkan ke dalam jerigen, kemudian kita tutup rapat dan diberikan lubang udara ya, karena kalau enggak itu ada uapnya, ada gasnya akan meletup itu ya, sangat keras ya, dengan cara memasukkan selang yang dihubungkan dengan botol yang sudah diisi air ya. Ujung selang plastik harus terendam dalam air ya, jadi gampang mudah ya. Kemudian didiamkan selama 2 minggu secara anaerob itu ya, hampa udara. Jadi tidak boleh ini. Kenapa dicelupkan ke air? Supaya terjadi hampa udara. Kalau toh ada gas dia akan masuk ya, meletup. Ini tetap bisa kita kondisikan sebagai suasana hampa udara atau anaerob, tapi gasnya tetap keluar ya. Kemudian larutan kemudian disaring, dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan atau jerigen. Mudah kan? Setelah itu mol siap digunakan atau diaplikasikan ke lapangan. Mau membuat pupuk organik jadi, mau diterapkan pada biji kopi, bukan biji kopi, kulit kopi juga bisa, ataupun ada limbah sayuran juga bisa ya, diaplikasikan. Ini akan mempercepat proses di dalam fermentasi atau proses pembuatan silase tersebut ya. Nah, bagaimana aplikasi mol bonggol pisang ini? Mol untuk proses pengomposan dalam bahan organik dengan mencampurkan larutan mol dan air dengan perbandingan misalnya 1:5 ya. Kemudian disemprotkan mol tersebut ke bahan organik yang akan dikomposkan. Ini kalau kita membuat kompos ya. Nah, bagaimana kalau misalnya mol ini untuk proses pembuatan silase atau pakan ternak ya, dengan mencampurkan larutan mol dan air dengan perbandingan 1:5 misalnya, kemudian disemprotkan mol tersebut ke bahan organik yang akan difermentasi misalnya limbah kulit kopi. Nah, bedanya pembuatan kompos ya, kalau yang membuat pembuatan silase kita upayakan dalam suasana anaerob ya. Anaerob itu apa? Anaerob itu hampa udara. Oleh karena itu diperlukan tempat, apakah itu plastik yang cukup besar ya, ataupun drum ya, drum yang warna biru ya, yang bekas bahan kimia itu juga bisa dipakai, atau bahan apa saja, atau terpal nanti ditutup yang rapat juga bisa ya. Nah, mol misalnya untuk pemupukan tanaman ya, mau langsung dilakukan atau untuk tanaman langsung, bisa dengan mencampurkan larutan mol ini ya dengan air dengan perbandingan 1:15. Jadi diencerkan, jangan terlalu pekat, kemudian disemprotkan atau dikocorkan pada tanaman. Insya Allah ya, baik ternaknya, baik tanaman kita yang kita semprot itu akan menjadi subur. Mudah kan? Nah, inilah yang kita perlukan untuk kita manfaatkan di seluruh Indonesia. Monggo di mana saja mudah, kita jangan pernah berkata sulit dan mudah ya. Ada dan bahannya ada semua di sekitar kita.
Nah, sekarang kita coba fermentasi kulit kopi sebagai pakan pelengkap. Jadi kita bikin konsentrat misalnya, yang nilainya insya Allah bagus ya. Kita perlu tambah apa lagi? Nah, peralatannya apa? Ada pasti di sekitar kita. Pertama adalah sekop misalnya. Kita butuh terpal, gembor ya, alat seperti ini ya untuk untuk air nantinya, kemudian ember, kita perlu juga plastik dan karet untuk menutup. Nah, bahan-bahannya apa saja? Misalnya untuk pembuatan 1 ton apa saja yang perlu atau diperlukan? Misalnya kita membutuhkan kulit kopi ya, kering misalnya 600 kg ya. Nah, kita butuh juga dedak. Jadi dedaknya 400 ya, kulit kopinya 600 kg. Jadi totalnya itu 1000 kg atau 1 ton. Nah, itu cukup banyak. Kita punya sapi misalnya 10, itu ya lumayan lah gitu ya, bisa kita lakukan. Kenapa ditambah dedak ya? Supaya untuk meningkatkan kandungan nutrien yang ada di dalam pakan nanti, atau pakan pelengkap ataupun konsentrat yang kita buat. Nah, bahan apa lagi? Kita butuh gula merah ya untuk makanan tadi supaya proses fermentasinya lebih bagus ya, atau molasses. Kita butuh gula merah, gula aren ataupun gula, pokoknya ini bisa kita manfaatkan sekitar 2,5 kg ya. Nah, bisa menggunakan biodecomposer ataupun mol yang sudah kita bikin, ataupun kita produk yang sudah ada dipasarkan, baik Star Bio ataupun OEM4, monggo silahkan ya. Kemudian ditambah dengan urea. Urea ini sebagai sumber nitrogen, nanti bisa meningkatkan kandungan protein pada ransum kita ataupun konsentrat atau pakan pelengkap kita. Berapa jumlahnya? Itu sekitar 2,5 kg. Kemudian ditambah garam dapur. Tidak hanya orang yang mau garam ya, itu kan mengandung natrium klorida nantinya, dan dia membantu di dalam proses itu ya, supaya kadar nutriennya bisa kita tingkatkan. Berapa jumlahnya? Sekitar 5 kg, dan ditambah dengan air secukupnya. Nah, kulit kopi itu dihamparkan di atas terpal ya. Caranya dihamparkan di atas terpal dan diratakan misalnya setinggi kurang lebih 20 cm. Selanjutnya ditaburi dengan dedak padinya di atasnya. Jadi 600 kg kulit kopi itu kita hamparkan dulu di atas terpal. Kemudian setelah itu dihamparkan juga atau ditaburi dengan dedak padi di atasnya. Kemudian larutan tadi yang sudah kita bikin atau biodecomposer tadi, baik mol yang sudah dari bonggol pisang yang sudah kita bikin, ataupun Star Bio atau E4 ya, atau urea ya, dalam air, dicampur dalam air higienis bersama gula merahnya atau gula aren atau molasses ya, terserah, atau tetes ya, serta garam dapur dicampur dengan perbandingan air secukupnya ya. Misalnya 2,5 kg Star Bio, 2,5 kg gula, dan 5 kg garam dapur ini dicampur ya. Semuanya yang homogen. Setelah itu baru disiramkan atau kocok ini ya, diciprat-cipratkan larutan mol Star Bio yang telah dicampur gula merah dan garam dapur ya, pada tumpukan materi kulit kopi yang telah ditaburi dengan dedak memakai gembor. Selanjutnya aduk sampai rata dan sampai mencapai kelembapan kisarannya 60%. Proses itu akan berjalan dengan baik kalau misalnya dia kondisinya lembab ya, jangan terlalu kering. Kalau kelihatan kering ya ditambah ya, supaya suasananya paling enggak kelembapannya itu 60%. Kalau punya alat lebih bagus, karena sekarang itu untuk melihat kadar air itu mudah ya, alatnya bisa secara online, bisa dipesan ya, jadi kelembapannya akan diketahui. Nah, kemudian masukkan gabungan yang telah diaduk tersebut ya, campuran tersebut ke dalam plastik yang sesudah
penuh, ditutup dan diikat, berpengaruh dengan supaya ini hampa udara itu bisa tercapai atau suasana anaerob itu bisa dicapai. Ini bisa menggunakan plastik ya, kantong plastik yang besar biasanya digunakan untuk kerupuk ya. Bisa juga misalnya apa ya, ember yang besar ada penutupnya atau tong besar yang warna biru itu banyak di lapangan itu ataupun di mana saja ya. Nah, kalau nggak ada bisa juga menggunakan terpal, tapi nanti nutupnya benar-benar yang rapi supaya kedap udara. Setelah itu disimpan di kawasan yang kondusif dan terlindung dari sinar matahari ya. Secara eksklusif misalnya kita fermentasi itu kita peram sekitar 4-5 hari. Sesudah itu pakan hasil fermentasi diberikan kepada ternak. Namun ya, yang jadi catatan, sebelum diberikan pada ternak, kulit kopi hasil fermentasi ini harus diangin-anginkan lebih dahulu. Sudah selesai, didapatkan produk yang insya Allah berkualitas dan bermanfaat bagi ternak kita ya. Tetap semangat ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan. Nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.